Perhatikan, ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, hadis tentang dhahabad dhama dengan Allahumma lakas sumtu itu ada di satu kitab yang sama. Satu kitab yang sama. Ada di Sunan Abu Dawud. Yang dhahabad dhama wa bdallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah itu ada di Abu Dawud nomor hadis 2357 dari Ibnu Umar. Sudah? Sedangkan hadis yang Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu sampai situ. Wa bika amantunya enggak ada. Itu tambahan tuh wa bika amantu ya. Di hadis aslinya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu sampai di situ gitu ya. Itu ada di nomor hadis 358 dari Muaz bin Zuhrah. Oke? Jadi dua-duanya ada hadisnya. Kalau dua-duanya ada hadisnya boleh enggak diamalkan? Belum tentu. Lihat dulu sahih atau tidak. Kalau sahih silakan amalkan. Kalau palsu kan bermasalah, ya. Baik, belum tentu diamalkan. Ada hadis makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, diamalkan. Itu hadis palsu. Saking palsunya nggak ada di kitab hadis palsu juga itu. Itu di kitab cerita itu. Ya lihat sini. Saya persingkat saja yang ini yang sahih. Yang ini dhaif. Dhaifnya pun diperselisihkan oleh ulama sampai ada yang menyebut matruk. Ya. Ada sih yang menyebut sahih, Ibnu Hibban, thiqah. Ya. Tapi lebih banyak yang menyebutkan dhaif. Dalam kaidah jarh wa ta'dil disebutkan al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kalau hadis ada celahnya, maka celah didahulukan dibandingkan penilaian positifnya. Untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Nah hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan satu syaratnya, terhindar dari 3 celah. Kalau ada 3 celah ini maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalil. Satu sudah pernah saya terangkan, jadi saya cepat. Namanya mungkar. 3M, mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berperilaku fasik. Sering melanggar ketentuan agama. Misal, menyampaikan hadis tapi suka berselisih. Suka mabuk. Suka mencuri. Itu hadisnya diingkari karena kredibilitasnya kurang. Ya, kredibilitasnya bermasalah. Ya. Contoh begini gampangnya lah. Bapak ibu mau ke Al-Ihsan. Di jalan ketemu orang mabuk. Dikatakan sama orang mabuk, Bu, jangan ke Al-Ihsan. Ya, nggak ada pengajiannya, masjidnya tutup. Percaya nggak? Padahal belum tentu salah. Barangkali dia sedang jalan di sini waktu belum mabuk dia lihat. Ternyata tutup memang. Ada renovasi. Cuma karena orangnya kurang kredibilitasnya, kita tinggalkan, kita ingkari. Jadi bukan beritanya yang bermasalah, orang yang bermasalah. Al-Bukhari pernah jalan kaki itu untuk mencari hadis. Bayangkan, nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan kaki bu, Pak. Dan jaraknya bukan ringan itu. Ya dari Iran sampai Persia itu, ya Persia, Uzbekistan lah kalau sekarang itu, Uzbekistan. Beliau tinggal di Kecamatan Ju'fah, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Soalnya nanti saya bahasnya, dikenal dengan Al-Bukhari. Itu jalan kaki nyari hadis. Jalan kaki sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, kemana-mana. Satu kali Masya Allah, begitu jalan jauh-jauh. Kalau saya lukiskanlah dari Lebak Bulus sampai ke sini. Sudah nyampe dekat-dekat, dilihat yang punya hadis. Padahal kata orang cuma beliau yang punya hadis. Yang punya hadis sedang main dengan ayam. Ayam peliharaannya. Seperti mau ngasih makan. Begitu datang ditangkap. Al-Bukhari sudah jauh-jauh di situ balik lagi. Ditanya oleh tetangga orang itu, Syekh lima ta'ud. Syekh kenapa kembali lagi? Perhatikan jawabannya. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Padahal hadisnya belum tentu salah, tapi ditinggalkan. Itu beliau yang paling ketat. Makanya didudukan di nomor 1 urutannya. Di nomor 1 urutan sahihnya. Nah jadi ada orang-orang seperti itu. Ya. M pertama mungkar. Contoh hadisnya nanti tiap tahun biasanya muncul itu. Ya. Yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis itu? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad, ya, musnad pertama dari Ibnu Abbas nomor hadis 259. Itu bermasalah mungkar, ya. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi, bermasalah. Yang kedua matruk, saya percepat. Nah, ini termasuk matruk. Hadis ini matruk M yang kedua. Matruk itu ditinggalkan. Bukan cuma diingkari. Kalau diingkari masih bisa dilihat. Cuma balik lagi. Kalau matruk tinggalkan. Jangan dilirik.
Di Ramadan yang paling banyak itu hadisnya, pernah dengar ini? Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya itqum minan nar, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Nah, itu hadis matruk. Matruk. Ya. Karena di dalamnya ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Itu bermasalah. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang terkenal suka berdusta. Walaupun gak langsung ngarang-ngarang cerita, kisah fiktif, sehingga gak bisa dibedakan ini cerita apa hadis. Ya. Nah, itu matruk. Dan yang terakhir maudhu. Kalau ini memang niat bikin hadis palsu. Ya. Ini sudah nekat luar biasa, tidak peduli dengan ancaman Nabi. Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti orang sudah siap-siap pesan kapling di neraka. Jadi kayak nawar gitu sama Allah, ya Allah pesan satu ya di neraka gitu. Ya gitu. Itu bikin hadis palsu. Dan ada yang pernah dieksekusi satu orang. Ketika akan dieksekusi ditanya, berapa banyak hadis yang telah kau palsukan? Perhatikan, satu orang ini menjawab 40.000 hadis. Satu orang ini. Anda bisa bayangkan berapa banyak hadis palsu yang menyebar di sekitaran kita. Itu banyak ya. Yang paling banyak saat puasa, hati-hati, virusnya cepat ini. Terutama di masjid. Niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Tolong Masjid Al-Ihsan ditempel hadis palsu itu. Jadi begitu masuk masjid, lihat hadis, bangun lagi. Ya. Yang ini termasuk matruk. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini. Nah, salah bukan doanya. Yang salah diriwayatkan oleh orang bermasalah. Dinilai sebagai hadis. Padahal isinya bagus. Doa itu jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Boleh nggak saya bilang begini? Ya Allah, terima kasih Engkau kuatkan saya untuk puasa sampai dengan sore ini. Sampai saya berbuka. Mohon ya Allah terima puasa saya. Jadikan amal saya diterima. Jangan sia-siakan usaha yang telah saya lakukan. Boleh nggak? Boleh. Ya, yang ini karena orang Arab pakai bahasa Arab. Cuma salahnya mengatakan ini hadis dari Nabi. Itu persoalannya. Ya, jadi kalimatnya bagus, cuma salahnya hadis dari Nabi. Nah, ketentuan yang kedua, kalau Nabi sudah mengajarkan doa, maka tidak perlu capek kita merangkai kata. Karena doa dari Nabi itu yang paling bagus. Ingat, Nabi lebih tahu kebutuhan kita, lebih paham tentang isi agama kita. Karena itu kalau Nabi sudah mengajarkan, yang paling bagus pilih yang dari Nabi.